Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 21. Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Jika kau mempercayakan masalah sebesar ini ke pundak putriku, maka kuatkanlah bahunya. Berikan dia kekuatan untuk menerima semua kenyataan ini. Batin Kinan terus menatap putrinya itu dengan tatapan penuh kecemasan. Papa, seorang anak kecil menghampiri Bisma, sehingga membuat semua orang langsung menatap ke arahnya. Raf, ucap Kinan menatap Raffi dengan perasaan hancur. Lututnya terasa bergetar hebat, seakan tidak sanggup memopong tubuhnya lagi. Akhirnya, apa yang dia takutkan selama ini terjadi juga. Di mana putrinya akan mengetahui jika pria yang sangat dia cintai telah memiliki putra dari wanita lain. Hancur, pasti sangat hancur, hanya itu yang ada di pikiran Kinan saat ini. Kau tenanglah, kenapa wanita itu bisa ke sini? Ucap Raffi panik lalu memberikan kode kepada para penjaga. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Risa menatap bingung suaminya itu. Ada apa ini, Kak? Siapa anak kecil itu? Tanya Zia menatap Kinan dengan tatapan penuh tanda tanya. Melihat kondisi Kinan, Ryan dan yang lainnya langsung bergerak cepat. Walaupun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka tahu jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Wildan dengan cepat menyelesaikan pesta dan membubarkan seluruh tamu undangan. Kenapa kalian mengakhiri pesta ini? Apa kalian takut jika reputasi gadis itu hancur? Lalu apa kalian memikirkan perasaan anak ini? Tidak. Kalian tidak memikirkannya. Kalian hanya memikirkan reputasi keluarga kalian saja. Tanpa memikirkan perasaan seorang anak yang ingin bertemu dengan papa kandungnya, ucap seorang wanita cantik yang berjalan mendekati bocah itu dengan air mata yang membasahi wajahnya. Stop, lanjutkan acaranya. Ucap Sania dengan penuh keyakinan lalu berjalan mendekati bocah itu. Sania, ucap Bisma gugup. Berani kau menentang ucapanku, maka akan aku pastikan kehidupan gadis ini akan hancur. Bukan hanya kehidupannya, tetapi nama baik para sahabatmu juga akan ikut hancur. Batin wanita itu tersenyum sinis. Kau tidak tahu siapa diriku, aku tidak akan bisa hancur dengan begitu mudah. Sekali kau melangkahkan kakimu untuk mengusik kehidupanku, maka aku tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Melihat drama yang sangat menegangkan itu, seluruh awak media yang awalnya ingin meliput pernikahan Yuki dan Aldan, kini beralih mengabdikan masa lalu Bisma. Tentu saja itu adalah berita emas untuk mereka. Karena selama ini Bisma maupun para papa killer yang lainnya tidak pernah terkena rumor ataupun bahan percakapan di media sosial. Apalagi melihat Sania putri dari Kinan Wirawan ada di tengah-tengah mereka. Pasti berita akan menjadi perbincangan nomor 1 di seluruh awak media. Namun, di saat semua orang terlihat cemas akan keadaannya, Sania malah terlihat sangat santai seperti tidak terjadi apapun. Hai, akhirnya kita bertemu lagi. Waktu itu kita belum sempat berkenalan. Kenalkan nama kakak Sania, ucap Sania berjongkok untuk menyetarakan tingginya dengan bocah laki-laki itu. Namaku Rizky Alvaro. Baik tidak saja aku Rizky, ucap bocah itu tersenyum. Nama yang bagus, cocok untuk pria pintar dan tampan sepertimu. Kau tadi memanggilnya dengan sebutan papa. Apa benar dia papamu? Tanya Sania menunjuk ke arah Bisma. Rizky berlahan menatap Bisma, lalu mengangguk kecil. Memang sejak lahir dia tidak pernah bertemu dengan papa kandungnya. Bahkan ibunya juga tidak pernah mengatakan siapa sebenarnya papa biologisnya. Namun, saat sang ibu mengatakan jika Bisma adalah papanya, dia langsung percaya dan mencoba menghampiri Bisma. Dengan harapan papanya itu bisa menerima kehadirannya dan mau memberikan kasih sayang yang tidak dia dapatkan selama ini. Ayo, ucap Sania langsung membawa Rizky ke dalam gendongannya lalu berjalan mendekati Bisma. Ternyata kakak memiliki putra yang sangat tampan. Kenapa kakak tidak mengatakannya kepadaku?
Apa ini alasan kakak selalu menjauhiku? Tanya Sania sambil menatap gemas wajah Rizky. Walaupun terlihat sedikit kurus dan tidak terurus, tetapi bocah lelaki itu terlihat sangat tampan. Bahkan dia sangat mirip dengan Bisma, mulai dari mata dan juga senyumannya. Bisma menatap bocah itu dan Sania secara bergantian, bibirnya tertutup rapat tidak tahu harus berkata apa. Apalagi melihat sikap Sania yang terlihat biasa saja, membuatnya semakin bingung apa sebenarnya yang berada di dalam pikiran gadis itu. Kau mau bertemu dengan papa, kan? Itu papamu, ayo ucapkan sesuatu kepada papa, ucap Sania menurunkan Rizky dari gendongannya. Papa, aku sangat merindukanmu. Bolehkan aku memelukmu sekali saja? Tanya Rizky menatap Bisma dengan tatapan penuh permohonan. Bukannya menjawab, Bisma malah menatap Sania. Seakan dia meminta persetujuan dari gadis itu, karena baginya saat ini perasaan gadis lebih berharga dari apapun. Aku hanyalah wanitamu, sedangkan dia adalah putramu. Jangan pernah membuang darah dagingmu, hanya untuk membuat wanitamu senang. Ingatlah, kakak juga pernah menjadi anak seperti dirinya. Pasti kakak mengerti bagaimana perasaannya saat ini. Jangan khawatirkan aku, karena aku telah memilihmu, maka aku harus menerima semua yang ada pada dirimu. Termasuk Rizky putramu, ucap Sania tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, kamu memang bidadari dari surga yang telah diturunkan Allah untukku, ucap Bisma menangis haru. Dia langsung berjongkok dan memeluk Rizky dengan penuh kerinduan. Awalnya dia memang tidak yakin jika anak yang dimaksud wanita itu adalah putranya, tetapi saat melihat Rizky, dia menjadi yakin jika dia adalah ayah biologis dari bocah itu. Walaupun dia terlahir bukan karena cinta, tetapi bocah itu juga berhak untuk mendapatkan kebahagiaannya. Tidak mungkin, kenapa dia terlihat biasa saja, batin malah ibu dari Rizky. Puk. Gracia langsung bertepuk tangan melihat sikap Sania, sehingga membuat semua orang langsung menatap ke arahnya. Melihat mantan tunangan putra dari keluarga Wijaya ada di sana, semua orang langsung kebingungan. Mereka berbisik-bisik satu sama lain dan mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Namun, tidak untuk Sania. Dia terlihat santai dan memberikan kode kepada seluruh keluarganya untuk tetap tenang. Aku harus membantu Sania, ucap Yuki bangkit dari duduknya. Tidak perlu, aku yakin Sania bisa menghadapi semua ini dengan mudah, ucap Aldan menatap kagum keberanian Sania yang tetap terlihat santai menghadapi kedua wanita ular itu. Ternyata kau seorang artis yang handal ya. Bahkan kau bisa bertukar sifat dengan sangat mudah. Dulu kau bertingkah seperti gadis murahan yang terus mengejar cinta papa dari anak ini, sehingga membuatnya memilih untuk pergi dan meninggalkan wanita yang telah dia tiduri malam itu. Bahkan karena ulahmu anak yang malang ini terlahir tanpa seorang ayah, ucap Gracia memasang wajah kasihan melihat nasib Rizky. Jika kau tidak tahu masalahnya, kau tidak perlu membuka mulut sampahmu itu, ucap Bisma menatap tajam Gracia. Ups, maaf jika ucapanku salah. Tapi itu memang kenyataannya. Setelah kau menidurinya, kau malah meninggalkannya begitu saja. Aku tidak tahu sudah berapa banyak wanita yang menjadi korbanmu. Tetapi yang pasti karena ulahmu itu, wanita ini harus kehilangan masa depannya. Bahkan tanpa memikirkan perasaannya, kau malah memberikan pemandangan yang sangat menyakitkan. Kau melamar wanita lain di depannya dan juga anak malang ini. Di mana hati nuranimu sebagai manusia? Tanya Gracia menatap tajam Bisma. Oh, aku salah. Seharusnya aku tidak bertanya kepadamu. Tetapi dengan wanita ini, ucap Gracia kembali sambil menatap Sania dengan tatapan penuh kebencian. Ternyata para tuan muda yang sangat terhormat dan disegani di negara ini, tidak sehebat yang kita kira. Mereka memang berhasil membangun perusahaan mereka, bahkan bisa sampai sesukses sekarang. Tetapi untuk mendidik putri mereka saja mereka tidak bisa. Mereka membiarkan putri mereka bertindak sesuka hati mereka tanpa memikirkan perasaan orang lain. Setelah Yuki,
Putri dari Tuang Wildan yang terhormat merebut tunangan saya. Kini datang lagi Sania, putri dari Tuan Kinan yang menghancurkan kehidupan seorang anak yang tidak berdosa. Hanya demi obsesinya semata. Apakah ini keluarga yang seharusnya kita sanjung dan hormati? Terlihat baik dan memiliki nama yang sangat baik di seluruh dunia. Tetapi ternyata memiliki putri yang murahan, ucap Gracia tersenyum sinis. Tentu saja hal itu membuat Kinan dan yang lainnya langsung murka. Siapa yang terima putrinya direndahkan di depan umum? Kau mengatakan kami murahan, lalu bagaimana dengan dirimu? Kau mengatakan orang tua kami tidak bisa mendidik kami. Lalu bagaimana dengan orang tuamu? Apa perlu aku mengatakan semuanya di depan umum? Tanya Sania melipat kedua tangannya di dada. Bercerminlah dulu, baru lihat keburukan orang lain. Karena belum tentu apa yang kau lihat buruk dari orang lain lebih buruk dari dirimu sendiri, ucap Sania tersenyum sinis lalu beralih ke Mala. Kau salah memilih lawan, sayang. Seharusnya kau kenali dulu lawanmu sebelum melangkah. Karena sekali saja kau salah melangkah, kau tidak akan bisa lepas dengan mudah. Kenalkan, aku adalah Sania Ayunda Wirawan, wanita yang memiliki dua sifat yang tidak kau tahu. Kau telah menggekas jiwa iblisku untuk bangkit. Maka jangan salahkan dia yang telah bangkit karena ulahmu, bisik Sania tersenyum sinis lalu meninggalkan kedua wanita iblis itu dengan santai. Ayo kita pulang, ucap Mala menarik kasar tangan Rizky. Hai, kau punya sopan santun atau tidak? Kau telah melukai adikku, ucap Aulia menatap tajam Mala. Dia adalah putraku, jadi aku berhak melakukan apapun kepadanya, ucap Mala membalas tatapan Aulia. Kau itu pikun atau amnesia, baru saja kau mengatakan jika dia adalah putra dari kakakku. Jadi kami berhak untuk membelanya, ucap Aulia menepis kasar tangan Mala sehingga cengkeramannya pada tangan mungil Rizky langsung terlepas. Kau tidak apa-apa, apa tanganmu sakit? Tanya Aulia tersenyum sambil memerikasa tangan Rizky. Benar saja, tangan bocah itu terlihat memerah karena cengkeraman Mala yang cukup kasar. Bocah itu memang sering mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya itu. Namun, karena tidak mempunyai siapapun lagi-lagi, dia memilih untuk diam dan menerima semua perlakuan buruk dari wanita yang telah melahirkannya itu. Entah apa yang berada di dalam pikiran wanita itu, kenapa dia begitu tega berbuat kasar kepada putranya sendiri. Padahal Rizky adalah anak yang sangat penurut dan tidak banyak meminta. Namun, dia seperti sangat membenci darah dagingnya itu. Jika bukan untuk mengancam Bisma, sudah dipastikan dia sudah membuangnya sejak dulu. Aku tidak apa-apa, Kak, jangan marahi Mama. Mama tidak bersalah, ucap Rizky tersenyum dan berusaha untuk membela sang mama. Sayang, kau tinggal dengan Papa ya. Maaf, karena Papa selama ini tidak mengetahui kehadiranmu, ucap Bisma berjongkok dan mengusap lembut rambut lebar Rizky. Melihat keadaan bocah itu, Bisma langsung bisa menebak jika dia diperlakukan secara tidak baik oleh ibunya. Jujur, hati Bisma sangat terluka melihat keadaan putranya itu. Dia menatap tubuh mungil itu dengan tatapan intens. Dia melihat ada kesedihan dan juga ketakutan yang terpancar dari mata bocah itu. Iya, sayang. Kau tinggal dengan kami ya, ucap Kinan mencoba menghampiri Rizky. Melihat semua orang mencoba mendekati putranya, perasaan Mala menjadi tidak tenang. Jika Rizky berhasil diambil oleh Bisma, maka usahanya selama ini akan sia-sia. Dia akan kehilangan poin emas untuk menghancurkan hidup Sania dan juga yang lainnya. Tentu saja dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sudah sekian lama dia menunggu waktu ini tiba. Jadi dia tidak akan mau usahanya selama ini gagal begitu saja. Dia adalah putraku, kalian tidak berhak mengambilnya dariku. Apa kalian lupa? Dulu kalian tidak mau menerima kehadirannya. Bahkan kalian ingin membunuhnya saat masih dalam kandunganku. Tapi sekarang kalian mau mengambilnya begitu saja. Kalian memang manusia serakah, ucap Mala menatap Kinan dan Bisma dengan tatapan penuh kebencian. Aku tidak pernah ingin membunuhnya, tapi kau sendiri yang telah menyembunyikan kehadirannya.
Bahkan setelah kejadian malam itu, aku berusaha untuk mencarimu. Tetapi kau sendiri yang pergi dariku. Bahkan kau menggunakan kejadian malam itu untuk mengancamku. Sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Tanya Bisma menatap Mala dengan tatapan penuh selidik. Bisma tahu jika wanita itu ada tujuan khusus saat masuk ke dalam kehidupannya. Apalagi dengan caranya menjebak Bisma 5 tahun lalu, membuat Bisma sangat yakin jika wanita itu adalah bagian dari musuh mereka. Awalnya Bisma memang menganggap jika wanita yang tidur dengannya pada malam itu hanyalah wanita matre yang menginginkan hartanya saja. Namun, setelah bertemu langsung seperti ini, Bisma langsung bisa menebak jika yang diinginkan wanita itu bukan hanya uang, tetapi kehancuran mereka. Aku ingin kau melepaskan gadis itu dan menikah denganku, ucap Mala to the point. Mendengar ucapan Mala, Bisma langsung tersenyum sinis. Ternyata dugaannya benar apa adanya. Wanita itu memang ingin memecah belah persahabatan mereka, kemudian dia akan menghancurkan kehidupan mereka satu persatu. Suatu rencana yang sangat mudah terbaca oleh pria seperti Bisma. Aku tidak akan pernah menyakiti wanitaku hanya untuk wanita iblis sepertimu. Ingat, kau datang dengan rencana yang sangat licik. Maka kau akan menerima balasan yang lebih licik lagi, bisik Bisma di telinga Mala, sehingga membuat darah wanita itu langsung mengalir dengan kencang. Lebih baik kita pergi saja. Ayo, ucap Gracia menarik tangan Mala ketika melihat kondisi yang tidak lagi berpihak kepada mereka. Bagaimana tidak? Para mama narsis terus menatap mereka dengan tatapan yang tidak dapat diartikan. Siapa yang tidak tahu, jika dibandingkan kemarahan para papa narsis, maka kemarahan para mama narsis jauh lebih menakutkan dari apapun. Ayo kita pulang, ucap Mala menarik tangan Rizky secara paksa. Rizky hanya bisa pasrah dan mengikuti langkah sang mama, tetapi matanya terus tertuju kepada Bisma. Seakan dia memohon kepada papanya itu agar bisa membantunya keluar dari kejejaman wanita yang tidak punya hati itu secepatnya. Melihat tatapan Rizky, perasaan Bisma bagaikan ditancap sembilu. Entah mengapa melihat tatapan putranya itu, dia merasakan bagaimana penderitaan yang dialami bocah itu selama ini. Kau tenang saja, sayang, papa akan segera menjemputmu, batin Bisma menatap Rizky sambil tersenyum. Seakan dia memberikan kekuatan kepada putranya itu agar tetap bertahan. Melihat senyuman Bisma, Rizky langsung membalasnya. Dia terus melangkah sambil menatap sang papa dengan senyuman yang melingkar di wajahnya. Raffi yang dapat merasakan bagaimana perasaan Bisma saat ini langsung menghampiri asisten sekaligus sahabatnya itu. Dia menghamburkan pelukannya dan memberikan kekuatan kepadanya. Kau tenang saja. Kau tidak sendiri, kami akan selalu ada di sampingmu, bisik Raffi sehingga membuat pria itu langsung tersentuh. Walaupun tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini, tetapi Bisma selalu bersyukur karena diberikan sahabat seperti para sahabatnya. Walaupun tidak memiliki ikatan darah, tetapi hubungan mereka jauh lebih laut dari hubungan saudara kandung sekalipun. Mereka selalu ada untuknya, baik dalam senang maupun susah. Sial, rencana yang aku susun bertahun-tahun hancur begitu saja. Ternyata gadis itu bukan gadis biasa, batin Mala geram mengingat jika dia kalah talak dengan Sania dengan mudah. Namun, tiba-tiba langkah Gracia dan Mala terhenti ketika melihat seorang wanita yang berdiri menghalangi jalan mereka. Melihat tatapan tajam wanita itu, Mala dan Gracia langsung menelan ludahnya kasar, seperti melihat hantu di siang bolong, begitu ekspresi mereka saat ini. Melihat ekspresi kedua wanita ular di depannya, Zia hanya tersenyum sini. Dia berjalan mendekati kedua wanita itu dengan sangat santai dan elegan. Ternyata buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Melihatmu, aku langsung tahu siapa dirimu, ucap Zia tersenyum sinis sambil menatap penampilan Mala dari ujung kaki sampai ujung rambut. Belajarlah dari masa lalu, sebelum kau menyesal, bisik Zia di telinga Mala lalu pergi meninggalkan wanita itu dengan santai. Sania menatap pantulan dirinya di cermin toilet.
Bayangan kejadian di aula pernikahan tadi terus melintas di pikirannya, sehingga membuat air matanya mengalir deras membasahi wajahnya. Sakit, sungguh sakit, ketika mengetahui kebenaran ini. Namun, dia harus menerimanya dan berusaha untuk tetap terlihat kuat. Walaupun dia terlihat sedang baik-baik saja, tetapi perasaannya saat ini sangatlah hancur. Bagaimana tidak, pria yang selama ini dipuja, ternyata telah memiliki putra dari wanita lain. Walaupun dia tahu jika itu terjadi bukan karena keinginan Bisma, tetapi tetap saja hatinya sangat terluka. Sudah Sania, kau harus kuat. Kau harus menerima takdirmu dengan lapang dada. Kau tidak boleh cengeng seperti ini, ucap Sania berbicara seorang diri. Dia berusaha menguatkan hatinya, walaupun itu terasa sangat berat. Walaupun dia tetap berusaha untuk tersenyum, tetapi air matanya terus mengalir dengan derasnya. Bahkan bibirnya sampai bergetar karena terus berusaha menahan tangisnya. Zia yang melihat itu hanya bisa terdiam sambil memperhatikan keponakannya itu. Sebagai sesama wanita, dia tahu persis apa yang dirasakan Sania saat ini. Bagaimanapun cara untuk membuat dirinya terlihat tegar, tetap saja dia tidak akan bisa menyembunyikan kesedihannya terlalu lama. Zia memilih untuk diam dan memperhatikan Sania dari pintu. Seakan dia memberikan ruang untuk wanita itu sendiri, dan menenangkan pikirannya. Ingin sekali Zia memeluk keponakannya itu dengan erat, tetapi dia sadar, jika yang dibutuhkan Sania saat ini hanyalah kesendirian. Setelah melihat Sania sedikit tenang, Zia mencoba untuk melangkahkan kakinya. Dia berjalan mendekati gadis itu lalu membelai rambut Sania dengan lembut. Sadar dengan kehadiran sang bibi, Sania langsung membalikkan tubuhnya, sehingga kini dirinya dan Zia saling bertatapan. Dia menatap sang bibi dengan mata yang berkaca-kaca, sebagai tanda bagaimana hancurnya perasaannya saat ini. Bibirnya tertutup rapat seakan terkunci. Walaupun gadis itu tidak berkata apapun, tetapi Zia tahu bagaimana perasaan gadis itu saat ini. Menangislah, sayang, menangislah sepuasmu. Lepaskan semua kesedihanmu, agar kau bisa kembali kuat dan menjadi Sania bibi lagi. Ingat, jalan yang kau hadapi masih panjang. Bahkan kau kini telah berada di jalan yang paling sulit. Jadi, jangan sampai kau berhenti ataupun menyerah. Teruslah melangkah, dan kejar cintamu. Jangan biarkan wanita itu menang dalam permainan ini, ucap Zia menghapus air mata Sania dan menatap keponakannya itu dengan penuh kesedihan. Sebagai orang tua, bibi ingin yang terbaik untukmu. Dan itu adalah Bisma, dia pria yang baik, bahkan dia juga sangat mencintaimu, ucap Zia dengan penuh keyakinan. Sebagai sahabat Bisma, tentu saja Zia mengenal dengan jelas bagaimana sifat pria itu. Walaupun dulu dia adalah seorang pria brengsek, tetapi kini dia telah berubah. Bahkan Zia dapat melihat cinta yang begitu besar yang terpancar dari mata Bisma untuk keponakannya itu. Sania tahu, Kak Bisma tidak mungkin melakukan hal itu secara sengaja. Sania yakin jika wanita itu ada niat buruk untuk keluarga kita, Sania tidak akan pernah membiarkan wanita itu menang. Sania akan terus berjuang untuk keluarga kita. Demi Kak Bisma dan juga Rizky, ucap Sania dengan penuh keyakinan. Setelah melihat bagaimana perlakuan Mala kepada Rizky, Sania menjadi ingin merebut anak itu dari tangan manusia berhati iblis itu. Dia yakin, jika Mala hanya memanfaatkan kehadiran anak itu, tanpa ada niat sedikit pun untuk memberikan kasih sayangnya, dia bersumpah akan melakukan apapun untuk mendapatkan gak asuh Rizky. Kau adalah wanita yang berhati mulia, sayang. Bibi bangga kepadamu, ucap Zia menatap bangga ketulusan Sania. Gadis itu memang memiliki hati yang sangat luas. Bahkan dia bisa menerima kehadiran anak itu dengan lapang dada. Tidak ada sedikit pun rasa benci di hatinya untuk Rizky, walaupun anak itu terlahir bukan dari rahimnya. Bukankah ini semua ajaran dari Bibi dan juga Mama, kalian yang mengajarkanku untuk tumbuh menjadi wanita yang kuat? Kalian juga mengajarkanku untuk menyayangi,
dan membantu sesama manusia. Kalian mengajarkanku untuk memiliki nilai toleransi yang kuat, ucap Sania tersenyum. Di sudut gedung, Bisma nampak termenung seorang diri. Pikirannya sangat kacau, sehingga membuatnya menjadi sedikit frustasi. Pikirannya terus tertuju dengan keadaan Sania saat ini. Dia tahu walaupun terlihat sedang baik-baik saja, tetapi sebenarnya hati gadis itu sedang sangat hancur. Berlahan rasa cemas menghampiri dirinya. Dia takut jika gadis itu tidak bisa menerima masa lalunya. Dia takut jika gadis itu memilih untuk meninggalkannya. Jika sampai itu terjadi, dia tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya nantinya. Kakak sedang apa? Tanya Gibran memecahkan lamunan pria itu. Kau ini, ucap Bisma menatap kesal kelakuan Gibran yang telah mengejutkannya. Maaf, habisnya kakak melamun tidak jelas, ucap Gibran terkekeh tanpa dosa. Apa kau melihat Sania? Dia sedang ada di toilet dengan mama. Mendengar Sania sedang bersama Sia, Bisma langsung merasa tenang. Setidaknya gadis itu sedang tidak sendiri saat ini. Kakak tidak perlu cemas seperti itu. Aku yakin Sania akan menerima masa lalu kakak dengan baik. Apa kakak lupa jika adikku itu memiliki otak yang sangat pintar? Jadi dia akan tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Lagi pula aku percaya dengan kakak. Jadi kakak tidak perlu khawatir. Aku akan membantu kakak untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kakak harus janji terlebih dulu. Kakak tidak akan menyembunyikan masalah kakak seperti ini lagi. Apa kakak lupa jika kita semua adalah saudara, jadi kita harus mendukung satu sama lain. Ingat, kakak tidak sendiri di dunia ini. Ada kami yang selalu ada di samping kakak, ucap Gibran tersenyum. Bersambung dulu ya teman-teman.